Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, pada kali ini kita akan membahas pengantar ilmu pendidikan tentang hakikat manusia dan kebutuhannya akan pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu hakikat manusia dan pendidikan. Adapun konsep-konsep dari manusia itu menurut Om Plato ya, yang menyatakan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu ada jiwa dan tubuh. Jiwa dan tubuh itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jiwa itu sifatnya abadi, sementara tubuh sifatnya semu atau fana ya. Jadi sejatinya manusia itu adalah jiwa itu sendiri. Jiwa terpenjara di dalam tubuh. Jadi selama jiwa masih di dalam tubuh, maka jiwa itu tidak akan merasakan kebebasan. Lalu bagaimana caranya agar jiwa itu mendapatkan kebebasan? Yaitu dengan melakukan hal-hal yang sifatnya utama pada jiwa. Hal-hal yang sifatnya utama dari jiwa itu, yaitu dengan melakukan kebajikan, hal-hal yang baik ya, seperti itu. Kemudian di sini ada pernyataan dari Aristoteles. Jadi sangat berbeda pernyataannya dengan Om Plato ya. Di sini Om Aristoteles mengatakan manusia itu adalah satu kesatuan, tubuh dan jiwanya itu adalah satu substansi gitu. Jiwa, menurutnya juga jiwa tidak terpenjara sebenarnya di dalam tubuh. Dan dia berpendapat bahwa tujuan manusia itu adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sifatnya tidak mementingkan kenikmatan fisik semata ya, melainkan kebahagiaan yang dicapai dengan perilaku rasional gitu. Ya begitulah dua konsep manusiaan menurut Om Plato dan Aristoteles. Kemudian selanjutnya pengertian hakikat manusia. Jadi hakikat manusia itu diartikan sebagai karakteristik yang membedakan antara manusia itu sendiri dengan hewan. Ya manusia dianugerahi akal gitu. Sementara hewan tidak dibekali akal tersebut. Dan dengan akal tersebut manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana juga yang batil. Dengan akal manusia tahu baik dan buruk satu perbuatan gitu. Sementara hewan memiliki kebiasaan ya sekedar makan kemudian berkelahi. Jadi jika kita termasuk golongan hewan ya ya lakukan saja kebiasaan hewan itu yang hanya makan dan berkelahi. Kemudian di sini ada pengertian. Selanjutnya pengertian hakikat pendidikan gitu. Pada hakikatnya pendidikan itu mencakup kegiatan mendidik, mengajar, melatih dan sejenisnya sebagai bentuk usaha untuk mentransformasi nilai-nilai. Adapun mendidik itu mencakup banyak hal ya, yang berkaitan dengan perkembangan manusia itu sendiri, baik itu berupa fisik, pikiran, kesehatan rohani, jasmani, dan rohani, sosial, bahkan sampai perkembangan keimanan, pada perkembangan iman gitu, yang bermaksud untuk menjadikan manusia
meningkatkan hidupnya dari yang alamiah menjadi manusia yang berbudaya. Jadi mendidik itu adalah membudayakan manusia. Artinya contohnya saja, contoh kecil, seseorang yang hidup pada lingkungan, misalkan di lingkungan itu ya banyak maling gitu, ya tidak menutup kemungkinan seorang yang hidup di sana itu akan terpengaruhi apabila mereka tidak mempunyai pendidikan gitu. Mereka akan terpengaruhi untuk ya, menjadi pencuri karena lingkungannya di sana begitu. Jadi ketika manusia itu sudah memiliki pendidikan, maka dia akan jelas tahu mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan yang buruk. Ya, seperti itulah. Dan selanjutnya hubungan manusia dan pendidikan. Ya. Jadi hubungannya mungkin masih ada hubungan kekeluargaan ya. Jadi hubungannya pendidikan dan manusia itu sangat berkaitan sekali ya. Jadi manusia itu sangat membutuhkan pendidikan untuk menjadi manusia, untuk menjadi manusia yang manusiawi gitu. Jadi adapun asas pendidikan itu di sini disebutkan ada 3, yaitu yang pertama itu manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Artinya manusia itu sebenarnya makhluk yang lemah. Kenapa dikatakan begitu? Karena manusia awalnya tidak pernah tahu apa-apa. Jadi ketika dia mulai setelah mengikuti pendidikan, maka mereka akan berkembang pengetahuannya gitu. Kemudian yang kedua, asas tugas dan tujuan manusia. Asas tugas dan tujuan manusia yaitu menjadi manusia sebenarnya, dan tidak menjadi selain manusia gitu. Tidak menjadi Tuhan, tidak menjadi hewan, atau tidak menjadi malaikat pun tidak. Yaitu dengan menggali potensi kemanusiaannya hingga nanti ia akan mengenal dirinya. Lalu bagaimana mungkin seorang manusia itu akan mengenal luar dari dirinya itu sementara dirinya sendiri tidak dikenali. Ya, umpamanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, perkembangan manusia yang bersifat terbuka, yaitu manusia berkembang sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya. Sebaliknya bisa juga berkembang ke arah yang kurang baik gitu. Contohnya, manusia memiliki kesempatan untuk memperoleh kesehatan atau memperoleh hal-hal baik yang lainnya, tapi mereka lalai dan mengabaikan hal itu. Kemudian selanjutnya, konsep dasarnya, konsep dasar dari pendidikan itu. Yang pertama, pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Nah, ya sepanjang usia manusia memang telah diwajibkan untuk melakukan pendidikan ini. Artinya diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Karena ya, itu memang sudah disebutkan ya. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Jadi setiap kita punya tanggung jawab ya atas pendidikan. Bagaimana nanti kita bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada anak-anak kita nanti. Bagaimana nanti masyarakat juga ikut mendukung penuh dengan adanya pendidikan tersebut pun oleh pemerintah gitu, untuk menyetarakan pendidikan kepada rakyat. Selanjutnya dimensi kemanusiaan dan pendidikan. Pendidikan usaha untuk memanusiakan manusia sudah disebutkan yaitu, dan bermaksud untuk membantu menumbuh kembangkan untuk menggali potensi kemanusiaannya. Jadi potensi manusia dapat dikembangkan melalui pendidikan itu, melalui pengalaman. Dan pendidikan itu sebenarnya
serta-merta harus di bangku perkuliahan. Secara tidak sadar pun setiap hari kita sudah melakukan pendidikan itu melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, dan melalui apa yang kita alami. Disadari tanpa sadar bahwa kita telah melakukan pendidikan, yaitu mendidik diri. Bagaimana kita membaca keadaan, membaca situasi, dan lain-lainnya. Itu dari pengalaman itu sendiri terjadi adanya interaksi yang efektif, interaksi yang spesial antara manusia dan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Mungkin itu saja. Sekian, semoga bisa saya pahami dan bisa teman-teman pahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.